Halo sahabat pencinta film, bersama saya Anton Tangke. Yuk kita ambil hikmah dari setiap alur cerita film, agar kita bijaksana dan menjadi lebih baik lagi. Inilah alur cerita film Ip Man The Awakening. Film ini dirilis tahun 2022, menceritakan tentang seorang Master Wing Chun yang terlibat dalam kasus penculikan wanita yang dilakukan oleh organisasi penjual manusia internasional. Demi harga diri kungfu dan juga negaranya, ia pun berniat mengakhiri kekejaman ini dengan bela diri yang dia miliki. Film diawali dengan menampilkan seorang anak muda yang bernama Ye Wen yang sedang bersepeda bersama teman-temannya. Mereka bergegas menuju tempat tinggal barunya. Di tengah perjalanan, Ye Wen tak sengaja bertemu dengan beberapa orang perampok yang sedang melakukan aksinya di dalam bis. Ye Wen yang melihat hal itu segera menolong si korban yang bernama Xiao Chan dan juga ibunya. Sebagai seorang ahli bela diri Wing Chun, Ye Wen pun tak tinggal diam dan terjadilah pertarungan di tempat itu. Ye Wen yang ahli bela diri dengan mudahnya mengalahkan penjahat itu. Di tempat itu juga Ye Wen bertemu dengan Ah Feng yang merupakan kakak dari Xiao Chan. Terlihat wajah Ah Feng tidak asing bagi Ye Wen. Dia teringat pernah bertemu dengan Ah Feng di kota Foshan. Malam harinya Ah Feng mentraktir Ye Wen makan malam. Ia melakukan itu sebagai rasa terima kasihnya kepada Ye Wen karena telah menolong keluarganya. Di tempat itu ada seorang ibu yang sedang mencari anaknya yang hilang. Ah Feng memberitahukan bahwa hilangnya seseorang di sana sudah sering terjadi. Mengetahui bahwa Ye Wen tidak mempunyai tempat tinggal, Ah Feng pun membawanya untuk tinggal di rumahnya. Ye Wen kembali bertemu dengan Xiao Chan di sana. 我跟少爷带你到处逛逛啊，让你见见世面。时候不早了，别打扰少爷休息啊，走了啊，走。 Keesokan harinya, Xiao Chan ingin membelikan tas baru untuk Ye Wen sebagai rasa terima kasihnya kepada Ye Wen yang telah menolongnya. Namun, karena harga tas tersebut mahal, dia mengurungkan niatnya. Bersama dengan itu, Ye Wen dan Ah Feng mendatanginya. Kemudian seorang artis bernama Hudi datang disambut dengan meriah oleh warga setempat. Di tempat itu juga ada seorang berkebangsaan Inggris yang dikenal sebagai bos mafia penjual wanita. Dia bernama Tuan Sitek dan asistennya bernama John. Dalam menjalankan bisnis haramnya, Tuan Sitek dibantu oleh kepala keamanan distrik di negara tersebut dengan imbalan yang sangat besar. Di malam hari, Ah Feng dibantu Ye Wen bekerja menarik becak. Ye Wen menerima kartu identitas dari seorang wanita yang cukup berpengaruh bernama Detektif Liu. Dia memberikan kartu identitasnya tersebut karena Ye Wen dianggap orang yang menyenangkan. Kemudian dalam perjalanan pulang, Ye Wen dikejutkan dengan aksi penculikan oleh beberapa orang. Karena penasaran, ia pun memutuskan untuk menyelidiki apa yang terjadi di tempat tersebut.
Beberapa wanita di sana menjadi korban atas penculikan oleh para penjahat. Yewen yang ada di sana dengan berani memerintahkan para penjahat untuk melepaskan para wanita tersebut. Setelah semua wanita dibebaskan, para penjahat melaporkan kejadian tersebut kepada bosnya yang bernama Tuan Hu. Tuan Hu merupakan anak buah dari Tuan Sitek yang sangat jago berkelahi. Dia memerintahkan anak buahnya untuk menghabisi mereka berdua. Pertarungan pun tak dapat dihindari. Yuan berhasil mengalahkan para penjahat itu, dan mereka bergegas pergi meninggalkan tempat itu. 你就知道了，老板，我吃两碗，哎，感谢。你以为 Setelah itu, Tuan Hu mengalami penyiksaan oleh bosnya sendiri. Hal itu dikarenakan semua wanita yang seharusnya bisa dijual dan menghasilkan uang, bisa digagalkan. Tuan Sitek memerintahkan Tuan Hu untuk mencari pelaku yang tak lain adalah Yewen dan Afeng. Yewen dikejutkan dengan sebuah pesta perayaan tahun baru. Di saat itu juga Xiao Chan memberikan hadiah patung kayu kepada Yewen dengan tujuan agar Yewen dapat berlatih sekaligus mengajari semua keluarga yang berada di sana. Esok harinya, Yewen pergi ke rumah salah satu gurunya yang kebetulan tak jauh dari tempat tinggalnya. Dalam pertemuan mereka, Yewen mengambil kesempatan berlatih bersama gurunya. Di tempat lain, Tuan Hu bersama anggotanya berniat ingin membalas dendam. Mereka mendatangi rumah Afeng, dan tanpa banyak basa-basi, pertarungan pun terjadi di tempat itu. Tak lama kemudian, Yewen tiba di tempat itu yang kemudian dia kembali mengeluarkan jurus kungfunya. Anak buah Tuan Hu yang jago bela diri Bartitsu mencoba kehebatan kungfu Yuan. 喝水。融合了拳击、柔道、摔跤，创立了八队。 Di akhir pertarungan mereka, kita mengetahui bahwa bela diri Bartitsu dari Inggris tak dapat mengalahkan kungfu Cina. Di waktu yang sama, seseorang mengabadikan momen tersebut. Di saat Tuan Hu dan anak buahnya pergi dari tempat tersebut, kembali kepada Afeng, saat ini dia sangat marah kepada Yewen. Dia pun berkata bahwa tindakan Yewen kemarin malam membuat keluarganya dalam masalah. Di saat itu pula, Yewen berjanji akan bertanggung jawab atas apa yang ia lakukan. Bersamaan dengan itu, Afeng dapat kabar yang mengejutkan bahwa adiknya yang tidak lain adalah Xiao Chan telah diculik oleh anak buah Tuan Sitek. Dan saat ini Xiao Chan mendapati dirinya dalam keadaan terkurung dalam sebuah sangkar. Malam harinya, Yewen dan Afeng mendatangi Tuan Sitek di kediamannya dengan maksud untuk meminta Xiao Chan segera dibebaskan. Stop！
Namun untuk saat ini mereka harus bertarung satu sama lain, di mana dalam beberapa hari yang akan datang, Tuan Sitek akan mengadakan turnamen antara Yewen sebagai perwakilan Kungfu Cina melawan John sebagai perwakilan Bartitsu dari negara tersebut. Jika Yewen yang akan memenangkan turnamen tersebut, maka Tuan Sitek akan membebaskan si Ochan kepada mereka. Esok harinya, Afeng yang tidak yakin dengan hasil turnamen yang akan diselenggarakan, ia pun menemui Tuan Sitek di kediamannya. Afeng meminta Tuan Sitek untuk membebaskan adiknya tersebut. Dia pun menawarkan seluruh hartanya untuk ditukarkan dengan adik kesayangannya itu. Namun dengan sombongnya Tuan Sitek menghiraukan tawarannya tersebut, yang kemudian ia berkata bahwa uang bukanlah solusi terbaik untuk saat ini. Dengan penolakan tersebut, kita pun mengetahui bahwa Tuan Sitek mengadakan turnamen itu hanyalah ingin mempermalukan orang Cina, dengan keyakinan bahwa bela diri Bartitsu jauh lebih hebat daripada bela diri kungfu. 4塔高前，师傅，你看这个， Singkat cerita, turnamen tersebut pun diselenggarakan, dan terlihat begitu banyak masyarakat di sana untuk menyaksikan turnamen yang cukup penting ini. Yewen dengan bela diri kungfu Wing Chun yang ia miliki harus menghadapi John dengan bela diri Bartitsu yang digadang-gadang sangatlah hebat. Dari sinilah kita akan mengetahui siapa yang lebih hebat di antara mereka. 不要打了。 Dalam pertarungan tersebut, Yewen sangat kewalahan dalam menghadapi John. Kemudian, ia kembali bangkit dengan sebuah jurus yang telah diajarkan gurunya beberapa hari yang lalu. Alhasil, dengan jurus tersebut, Yewen bisa memenangkan pertandingan itu. Tuan Sitek yang tidak terima atas kekalahan tersebut, memerintahkan anak buahnya untuk menembak Yewen di tempat tersebut. Namun, dengan adanya Afeng yang sangat peduli dengan rekannya, ia mengorbankan nyawanya demi menyelamatkan Yewen. Di tempat berbeda dengan adanya sebuah rencana licik yang telah Tuan Sitek rencanakan sebelumnya, di mana untuk saat ini beberapa anak buahnya telah berada di rumah Afeng, yang kemudian mereka semua membakar rumah satu-satunya yang Afeng miliki. Kembali kepada Yewen yang berhasil diselamatkan oleh gurunya tersebut. Mereka pun dikejutkan dengan datangnya beberapa anak buah Tuan Sitek dengan tujuan untuk membunuh mereka. Beruntung saja dengan sebuah penyamaran yang mereka lakukan, akhirnya mereka lolos dari kejadian tersebut. Untuk saat ini, Afeng berhasil ditangkap dan mengalami penyiksaan bersama adiknya tersebut. Malam harinya, Yewen mendapat perawatan oleh gurunya, yang sekaligus ia mendapat motivasi dari gurunya tersebut. Sebagai lelaki, ia harus menjadi seorang pemberani dan harus mengorbankan jiwanya demi sebuah keadilan di negara itu. Dengan adanya perkataan gurunya tersebut, ia pun kembali untuk bertarung demi harga diri seluruh rakyat Cina. Hingga akhirnya Yewen mendatangi markas Tuan Sitek, dan pertarungan pun kembali terjadi di antara mereka. Di saat Yewen berhasil mengalahkan John,
dan semua anak buahnya, ia pun mencari keberadaan Tuan Sitek untuk membuktikan bahwa orang Cina bukanlah orang yang lemah. Pada saat ini, Tuan Sitek yang muncul tiba-tiba langsung menodongkan pistolnya, dan pertarungan pun pecah saat itu juga. Sebagai seorang ahli kungfu sejati, Ye Wen berhasil mengalahkan Tuan Sitek, yang kemudian beberapa polisi datang untuk menangkap Tuan Sitek dan semua anak buahnya. 刘姐， Afeng yang dalam keadaan sekarat berhasil mendapatkan pertolongan di sana, begitupun dengan si Ochan yang masih selamat. Investigate the dark and evil forces and return the truth. Singkat cerita, beberapa bulan setelah kejadian tersebut, keluarga Afeng pun kembali bersama dan dengan tempat tinggal baru yang saat ini mereka miliki. Mereka pun merayakan kemenangan Ye Wen sebagai bangkitnya bela diri tradisional Cina. Dan film pun berakhir. Hikmah dari alur cerita film ini: Ye Wen adalah pemuda baik yang memiliki karakter yang patut kita contoh. Karakter pemberani, rela berkorban, peduli terhadap penderitaan orang lain, membela orang-orang yang lemah, dan memiliki semangat pantang menyerah. Sahabat, yuk kita belajar menerapkan karakter Ye Wen yang baik di dalam kehidupan kita, agar kita menjadi bijaksana dan lebih baik lagi. Jika sahabat menemukan hikmah lain dari alur cerita film ini, silakan tulis di kolom komentar. Itulah hikmah dari alur cerita film Ip Man The Awakening. Sampai jumpa di hikmah cerita film yang lain.